Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizin wa adkhalana fi zumrati ibadakas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Al-mukarram wal mukarramun, para alim, para ulama yang kita muliakan, utamanya itu Romo Kiai Haji Muhammad Adnan, sesepuh kita, Bapak Dekan FISIP yaitu Dr. Hardi Warsono, juga Bapak Ibu dosen serta seluruh tenaga kependidikan Universitas Diponegoro Fakultas FISIP yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa ada mahasiswa ini. Banyak mahasiswa. Ya, para mahasiswa dan mahasiswi semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya doakan semuanya yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan diberkahi hidupnya. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Mahasiswa-mahasiswi yang masih jomblo mudah-mudahan dicepatkan jodohnya. Amin ya Tuhan. Dan semuanya sukses dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Saya sebenarnya bukan acara inti Bapak Ibu, karena acara intinya ada di luar. Itu sudah ditata oleh panitia, itu acara intinya. Dulu Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, Pak Insinyur Soekarno, itu pernah bersedih hatinya karena setelah Belanda dan Jepang dikalahkan, justru kemudian rakyat Indonesia itu saling bermusuhan dengan sesama rakyat sendiri. Ringkas cerita Bapak Ibu, Bapak Soekarno kemudian sowan di Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, kemudian konsultasi. Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian mengusulkan untuk mengumpulkan semua elemen bangsa duduk jadi satu. Kemudian diberi judul acaranya itu, usulan dari Mbah Wahab itu aslinya Tolabul Halal Bitorikil Halal. Apa? Tolabul Halal Bitorikil Halal. Mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal. Mencari kedamaian dengan cara yang damai. Mengatasi masalah tanpa pegadaian. Jadi pegadaian. Kemudian dibahas, ada yang mengatakan, wah, kalau tolabul halal bitorikil halal itu terlalu panjang. Rakyat Indonesia itu tidak suka yang panjang-panjang, tidak suka yang bertele-tele. Itu bagaimana kalau judulnya itu diringkas saja. Kemudian tolabul halal bitorikil halal diringkas menjadi halal bi halal. Halal bi halal itu kemudian sudah menasional. Sekarang ini Bapak Ibu, halal bi halal ini dianggap sudah terlalu panjang juga. Kemarin saya dapat WA, Pak Ustadz jangan lupa nanti malam HBH di tempat kami. HBH itu apa? Jebul halal bi halal. Indonesia itu seperti itu. Jadi kepengennya praktis,
tidak terlalu panjang. Saya beri contoh misalnya sholat tarawih, mas-mas mahasiswa atau bapak ibu dosen, kira-kira kalau ada imam sholat tarawih bacaannya panjang dengan yang pendek, seneng mana? Jujur. Nah, seneng pendek, podo karo aku. Kalau ada sholat tarawih cepet sama sholat tarawih yang lama, pilih mana? Pilih yang cepet. Jadi Indonesia itu tidak seperti Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah itu saya kasih tahu, sholat tarawih itu sekali sholat tarawih itu 1 juz. 1 juz. Bacaannya tartil, bagus. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Bacanya pelan, tartil, enak. Dan jamaah semua yang mengikuti itu sudah siap. Maka tidak ada ceritanya jamaah tarawih Mekah Madinah itu ngresulo ngerti? Anteng, khusyuk, tawadhu, malah do nangis. Saya pernah coba ini di tempat saya. Yuk kita sholat jamaah, sholat tarawih seperti Mekah Madinah. 1 juz. Jamaahku ya do nangis, Bu. Neng nangisnya keselen. Bareng niku wis rasa Mekah Madinahan wis Semarangan wae. Semarang. Nggih, apa meneh cah nom-nom kae. Salat tarawih pilih-pilih imam. Udah berangkat ke masjid, deloki wah imame kae jelei. Sajadah diambil pindah tempat lain. Itulah Indonesia. Maka udah apa-apa. Halal bihalal itu katanya konon di Arab tidak kenal. Bahasa Arab pun tidak ada. Tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan istilah halal bihalal. Yaitu kumpulnya warga setelah 1 bulan Ramadan puasa untuk saling halal menghalalkan. Saling maaf memaafkan. Jadi tradisi halal bihalal bukan hanya milik warga Islam, umat Islam, tapi milik semua komponen bangsa Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada riwayat, dahulu tuh Nabi Muhammad sehabis sholat Idul Fitri, beliau itu ujuk-ujuk bahasa Indonesia apa? Betunduk. Tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucap amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengangkat kedua tangan dan mengucap amin 3 kali? Nabi menjawab, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, malaikat berdoa, saya disuruh mengaminkan doanya. Ini perhatikan, yang berdoa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ketuanya malaikat. Jadi kalau malaikat itu punya grup WA, malaikat Jibril itu adminnya. Ketua. Yang mengaminkan Nabi Muhammad. Kira-kira doanya ini mustajab tidak? Wah, pasti mustajab. Apa doa malaikat Jibril yang nomor 1? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah anak yang durhaka dengan orang tuanya. Nabi menjawab, amin. Ini perhatian, sehebat apapun ibadah seorang anak, kalau dia durhaka dengan orang tuanya, jaminan seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita meminta maaf tetangga, teman, terus rekan kerja, kalau kita masih punya orang tua, beliau berdua yang paling berhak kita pertama kali kita mohon maafnya. Anak-anak mahasiswa, teman-temanku semuanya,
Orang tua itu mengasihi anak itu pol-polan. Pol-polan itu sepenuh hati. Gaspol. Beda dengan cinta kasih anak kepada orang tuanya. Kadang itu setengah-setengah. Saya kasih contoh biar mudah. Ada orang tua punya anak umur 3 tahun. Anaknya yang umur 3 tahun ini sakit, dirawat di rumah sakit. Dokter kemudian berkata, Pak, putrane jenengan ini sakitnya parah, kritis, tidak ada harapan sembuh. Orang tua dikasih kabar anaknya kritis, dia tetap masuk kamar, sholat, berdoa. Doanya, ya Allah berilah kesembuhan terhadap anak saya. Berilah obat anak saya supaya dia bisa sembuh. Betul doanya seperti itu ya Pak ya? Pasti doa orang tua seperti itu. Nanti Allah mengabulkan anak yang kritis tadi bisa sembuh, besar, gantian orang tuanya yang dirawat di rumah sakit. Dokter yang ngomong, Pak, putrane bapake sampean iki kritis. Anak yo berdoa ning doane beda. Ya Allah, mbok menawi sampun titi wancine. Ngoten nggih Pak. Mbok menawi sampun titi wancine, ya Allah. Dan doa ini tidak pernah terucap oleh orang tua. Sehebat apapun, sekritis apapun sakit anak, doanya mesti minta sembuh. Nggih. Tapi kadang-kadang orang tua nembe watuk wis diyasinke. Masya Allah. Contoh lagi. Ini sama, ada orang tua punya anak kecil dirawat di rumah sakit. Dokter ngomong, Pak, Bu, putrane sampean harus operasi 100 juta. Kira-kira orang tua diberi kabar anaknya operasi 100 juta, siap mboten, Pak? Pasti siap. Tidak punya uang, hutang. Motor dijual, mobil dijual untuk operasi anaknya. Nanti gantian. Anak besar, orang tuanya dirawat di rumah sakit, dokter yo ngomong, Mas, bapaknya sampean ki kudu operasi 100 juta. Gimana? Sik dok, aku tak rembukan karo dulur-dulurku. Ngomong isih ngono. Nanti dulure 6 lho dikumpulke musyawarah. Piye ki Mas? Ana sing ngomong ngene. Alah wis tuwa go bali lah wis. Ya Allah ya Rabbi. Lho ngenane cerita ngene ten Banyumanik ana ibu-ibu nangis, Bu. Ibu-ibu nangis tak tekoni. Napa, Bu? Anakku kaya ngono kabeh le. Masya Allah. Oke. Teman-teman mahasiswa, mari kepengin sukses hidupmu, minta ridho orang tua, minta doa orang tua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya jadi kenyataan. Ada yang kenal lagu ini? Siapa yang nyanyi? Aku, Rumah Ramapo. Doa ibu dikabulkan, kutukannya juga jadi kenyataan. Ini doa malaikat Jibril yang pertama. Tidak diterima amal ibadah seorang anak yang durhaka dengan orang tuanya. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah istri yang durhaka dengan suaminya. Nabi Muhammad menjawab, amin. Ibu-ibu mendengar enggak ini? Mireng mboten, Bu? Piye jal? Nggo tok ora krungu. Doa malaikat Jibril yang kedua, jangan kau terima amal ibadah istri yang durhaka dengan suami. Kemarin ada yang protes, ibu-ibu, Pak, kalau suami yang durhaka dengan istri bagaimana? Aku jawab, hadisnya kok ora ana, Bu. Lah, ini mesti protes dosen apa ora gitu ya. Kita jelaskan biar paham ya. Bapak Ibu, kenapa istri itu harus taat kepada suami? Begini ceritanya, sejak akad nikah terjadi,
qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madhkur halan. Saya terima nikahnya saudari Siti siapa ya? Siti Khadilati umpamane dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sejak akad nikah itu terjadi, maka seluruh beban kehidupan itu berada di pundak suami. Cetone ngene Bu, bar nikah niku asline ibu-ibu itu ndak punya kewajiban masak niku ndak punya. Sing wajib masak niku bapak-bapak. Yang punya kewajiban resik-resik omah, umbah-umbah niku asline mboten istri, ning suami. Bapak-bapak. Apa meneh cari rezeki, golek duit niku kewajibane bapak-bapak mboten ibu-ibu, asline ngoten. Wah, ibuke wis seneng-seneng gitu. Bapak wis mulai pucet niki. Nah, kewajiban istri itu cuma satu. Istri itu wajib taat patuh kepada perintah suami. Ya, berhubung suamine perintah jenengan, Bu, masak, sampean kudu masak. Oh, bantah dosa. Alhamdulillah, Bapak era sudah pucat ya. Tapi juga begini Bapak Ibu, dulu itu ada perwakilan ibu-ibu sowan Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Bapak-bapak itu enak, dia bisa sholat berjamaah bareng Kanjeng Nabi, bisa ikut berperang bareng Kanjeng Nabi, pahalanya besar. Lah kami ini para ibu-ibu itu bagaimana? Terus Nabi memberi kabar, jihadunna fi baiti kunna. Dengarkan wahai kaum ibu, istri-istri, kata Nabi, jihadunna fi baiti kunna. Jihadmu wahai para istri adalah di rumah tanggamu, kata Nabi. Di rumah tanggamu. Walaupun kita sibuk di pekerjaan dimanapun, kita punya rumah tangga, itu seorang istri tetap wajib melaksanakan kewajiban membereskan rumah tangganya. Amin Allahumma amin. Walaupun demikian, kata Nabi juga, suami yang mulia adalah yang memuliakan istri. Suami yang hina adalah yang menghinakan istrinya. Tidak ada ceritanya seorang suami menang-menang, kekerasan dalam rumah tangga itu sejak dulu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kurang apa? Beliau itu presiden, nabi terakhir, nabi yang paling mulia. Tapi dalam rumah tangga Nabi Muhammad asik. Nabi itu memanggil istrinya saja, salah satu istri Nabi itu namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Aslinya itu tidak Siti ya, wong Arab itu kan tidak kenal Siti. Aslinya itu Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah. Tapi Arab Indonesia kan aduh Pak. Nah, Sayyidati ya sama dalnya itu ucul ndalan. Nah, terus tekan kene dadi Siti, Sayyidati jadi Siti. Di sak donya iku sing ana jenengan Siti cuma 2 negara, Indonesia sama Malaysia. Indonesia Siti KDI, Malaysia Siti Nurhaliza niku. Itu perwakilan. Jadi Nabi itu tidak pernah manggil istrinya apa jangkar, cara Jawa niku jangkar niku napa? Sah Aisyah tidak pernah. Atau Ais tidak. Tapi dipanggil dengan panggilan kesayangan, ya Humaira. Wahai yang kemerah-merahan. Sebab Siti Aisyah itu cantik, putih, kemerah-merahan. Gadis-gadis Arab kan cantik-cantik ya. Putih-putih. Jadi kalau minum kopi kelihatan hitam-hitam jalan. Saking putih. Itu panggilannya itu sudah mesra. Sama ya bapak-bapak, suami-suami kita itu kadang-kadang manggil istrinya juga jujur, tapi di rumah ra enak. Bojone lemundut.
Atau brot ini ya jujur tapi ra enak. Wah, nak bapak-bapak sering seperti itu dibales sama istrinya. Bapaknya tinggi apa terus ngono. Maka harus saling memuliakan namanya. Saya kasih tahu. Nabi Muhammad itu kalau pergi jauh, di riwayat diceritakan tidak pulang kecuali membawa buah tangan. Tahu buah tangan? Oleh-oleh. Nah, satu malam Nabi Muhammad pulang tidak membawa buah tangan, beliau tidak berani masuk rumah. Cari oleh-oleh di sekeliling rumahnya. Ditemukan batu. Setelah nemu batu, tok-tok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu dibuka, ceklek. Terus Nabi mengatakan, ya Humairah, mohon maaf saya tidak membawa oleh-oleh. Tapi terimalah batu ini sebagai hadiahku malam ini. Siti Aisyah napa nggih dapurane nampa batu tuh seneng luar biasa. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya dapat hadiah spesial. Batu. Terus Siti Aisyah mengatakan, mudah-mudahan batu ini menjadi bukti abadi cinta kita berdua. Metu puisi ini. Nabi tanya, maksudnya nanti toh ya Rasulullah, kalau kita, saya, jenengan sudah tiada, mudah-mudahan batu ini masih tetap utuh. Saudara-saudara, ucapan Siti Aisyah ini terbukti sampai sekarang. Batu peninggalan Rasulullah itu masih tersimpan rapi di Museum Mesir. Saya menyaksikan sendiri ketika Ramadan pagi hari itu lihat acara TV Jazirah Nabi. Itu Hah? Loh. Piye. Oh, dikira aku tekan kono, dereng. Saya menyaksikan sendiri di TV itu. Pernah diliput itu hadiah Nabi itu. Maka saya pesan bapak-bapak, jenengan bertindak jauh, pulang ndak bawa oleh-oleh itu jangan bingung, Pak. Golek watu. Saya gede watune, saya remuk sampean. Ini doa malaikat yang kedua ya, imbang ya. Jadi suami memuliakan istri, istri juga memuliakan suaminya. Jangan ada yang saling merendahkan. Amin Allahumma amin. Saya teruskan doa malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah jangan kau terima amal ibadah tetangga yang jahat dengan tetangga. Manusia yang jahat dengan sesama manusia. Doanya, ibadahnya juga belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya diadakan acara halal bi halal supaya kita saling memaafkan, saling menghormati, saling memuliakan. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, nanti kita tidak beda-bedakan agama. Ono bocah numpak motor buanter tabrakan. Wis kele-kele, ngerti kele-kele? Kele-kele iki wis terkapar. Ndak tolong. Sampean berkesempatan nolong langsung tolong saja, ora usah tekoni agamamu apa. Aku Islam, Pak, Islam. NU apa Muhammadiyah? Aku NU, bolone Pak Adnan umpamane. NU apa, PKB apa, P3 lah kesuwen to. Nah, ya selak mati. Kesempatan nolong, tolong saja. Niku kebersamaan. Orang Jawa dulu malah indah memberi nasihat kepada anak cucunya. Kepingin masyarakat damai, kepingin fakultas damai, tentrem, guyub, dadiya wong sing iso nguwongke wong. Nate mireng nggih niki nggih. Dadiya wong sing iso nguwongke wong. Sebab wong urip dhewe ning alam donya itu ndak bisa. Kita itu makhluk zon politiken yang melibatkan orang lain. Teh yang ada di hadapan saya ini
ini alat peraga. Teh yang ada di hadapan saya ini untuk sampai ke sini ini butuh melibatkan puluhan, mungkin juga ratusan orang. Airnya tadinya di dalam tanah, diambil pakai mesin, berarti melibatkan pabrik mesin penyedot air. Gini apa nggih? Nanti sampai di atas air supaya mateng harus dimasak pakai kompor gas, melibatkan Pertamina. Nanti harus ada gelas, melibatkan pabrik gelas. Ada cendoknya, melibatkan pabrik cendok terus. Supaya ono teh manis harus beli gula, melibatkan toko penjual gula, petani tebu, tukune gula ngadoh nggawa motor, melibatkan pabrik motor, tekan tengah dalan bane bocor, melibatkan penambal ban. Terus itu. Maka dadi wong sing iso ngwongke wong, sing sugih ngwongke sing melarat, melarat ngwongke sing sugih. Jangan ada yang merasa lebih penting. Orang miskin itu penting enggak? Penting enggak? Penting. Kalau enggak ada orang miskin, enggak ada orang kaya. Karena pembantu. Ya sak Semarang ini semua kaya. Kaya semua. Sampan bangun rumah ora dadi-dadi. Nggih Pak nggih. Enggak ada yang mau kerja. Apa meneh wong sak Semarang kene melarat kabeh. Wah golek utangan mumet, Bu. PKK dawis ning kampung niku koperasine kok isine utang kabeh, koperasine bubar. Maka yang kaya yuk memuliakan yang miskin, miskin memuliakan yang kaya. Mohon maaf saya asli itu Denmark rumah saya. Demak, Demak itu bahasa kerennya Denmark. Kadang-kadang orang desa itu membeda-bedakan miskin kaya itu tenanan. Terutama pas itu duwe gawe ini kok, besan gitu Pak. Besan. Kalau yang punya gawe itu orang kaya, besan sak desa dijak semua. Dicepai, dipersiapkan mobil-mobil bagus, Innova, Alphard, Avanza. Sebelah kene truk karo kol brondol. Jebul semua itu buat momot wong. Sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu, sugih-sugih mlebu ning mobil api-api. Bangsane wis keren-keren niku. Engko sing wong-wong melarat-melarat niku dikumpulke ning truk niku. Dadi Kang Slamet, Lek Sumini, Lek Khotijah Butejo niku mlebune ning truk niku. Nggih napa nggih? Kadang-kadang dibeda-bedakan. Nanti minumannya sing mobil-mobil bagus ya minumane enak-enak, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Si numpak truk cuma disangoni es teh di plastik Pak, cokoti pucuke niku. Mobil halus buaya, apel, anggur. Sini truk puncali dondong. Nah, itu membeda-bedakan itu. Tapi apakah yang di truk niku terus menderita? Ternyata yang di manggon ning truk kol brondol itu ya seneng bahagia, iso ngrumpi. Itu Butejo sak bolo-bolone niku. Ngrumpine ning ndi? Ning truk niku. Terus umpamane ini panitia mengumumkan, yuk yang naik di truk pindah di mobil-mobil yang sini. Itu malah mutah. Duh, ora kerasan nggih. Ya Allah. Sebab niku saya selidiki itu ternyata ada itu wong Jawa ngarani ana wong ki pawaan sugih, ana wong pawaan melarat. Pawaan sugih, pawaan melarat. Wong pawaan sugih niku mlebu mobil sing alus ya nikmat. AC dihidupkan ya liyer-liyer iso sare turu. Wong pawaan melarat kan mobil alus masuk angin, Pak. AC nikmat. Ibu-ibu ini kok telinga itu ada telinga sing pawaan sugih, ana telinga pawaan melarat. Pawaan sugih niku dinggoni emas cantik. Pakai perak manis. Nak kuping pawaan melarat dinggoni emas bosok.
cocoknya jebul telusupi biting ini kata Pak. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Ternyata sekarang ini saya manggon di perumahan Polri Durenan Indah, Pak. Di situ orang-orang kota. Itu budaya membedakan kaya miskin juga masih ada. Kalau di masjid ada pengumuman, Bapak Ibu nanti setelah Isya dimohon untuk acara tasyakuran, selamatan nggone Pak Haji Sopo ngono. Undangan barisan niku bar maghrib wis semangat toto-toto. Ibu-ibu wis cantik-cantik, bapak-bapak ibu ganteng-ganteng, mangkate semangat julep-julep meranti Pak Pahlulan. Imamnya ya luar biasa. Al-Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha. Semangat luar biasa. Mergo apa sing ngundangi wong sugih. Bareng besok diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti malam jam 8 diaturi syukuran, selamatan nggon Ibu Ngaimah. Ngono ki undangan barisan sing mangkat yo itik-itik setengah 09.00 ndek beda teko. Mangkate mbek ra semangat. Nanti Bu tahlilan. Al-Fatihah la ilaha illallah. Enggak boleh ya. Jadi kita mari saling memuliakan. Sugih ngwongke sing larat ngwongke sing sugih. Pimpinan ngwongke bawahan yang ngwongke pimpinan. Pak Dekan, Pak dosen memuliakan mahasiswanya. Mahasiswa juga memuliakan dosennya. Itu berjalan asik. Nggih. Jadi begitu. Dosen saja tidak ada mahasiswa. Meh ngajar sopo. Mahasiswa tanpa dosen juga tidak bisa jalan. Maka saling memuliakan. Saling nguwongke wong. Pengajian seperti ini, halo masih dengarkan? Pengajian seperti ini, saya kulo nguwongke sampean nguwongke kulo. Pengajian lancar, Allahumma amin. Jenengan tok rawuh, aku rak teko. Mesti panitiane bingung, di Pak Ustate rak teko-teko piye? Fotone wis kadung dipajang kok. Ora teko ki piye? Wah, dipisu yo ngakeh aku. Lah apa meneh aku teko dhewean sampean ora rawuh. Aku ceramah dhewe kaya koplo to, Pak. Piye ceramahku? Kursi-kursi ingkang kula hormati ngono. Makanya saling nguwongke niku seperti itu. Nanti tidak peduli apapun agama, perbedaan apapun itu kita saling memuliakan. Wong kon podo kabeh orang suruh sama semua itu tidak bisa. Saya sering pesen ketua takmir masjid, pemimpin-pemimpin wilayah, Pak RT, Pak RW, mari perbedaan-perbedaan itu jadikan rahmat. Jangan perbedaan itu menjadikan kita justru merusak persatuan dan kesatuan kita. Apa meneh dunia kampus ya, dunia kampus itu dunia intelektual. Pasti setiap kita punya ide, punya pemikiran, punya pendapat yang berbeda. Betul? Betul? Maka sing penting rukun. Wong kita punya anak 5, 4 itu saja pabriknya sama, beda. Bapak Ibu yang berkesempatan pergi haji umroh, ya Allah tak doakan semuanya bisa pergi haji umroh, Allahumma amin. Di sana itu jangankan sholat, baru takbir saja, tak tontokan ya. Lihat sini, baru takbir saja nanti di Mekah Madinah itu sudah berbeda-beda. Ada yang takbirnya kayak seperti kita, seperti Romo Yai Adnan itu sing diajarke Allahu Akbar. Enak dilihat. Ada sing takbir koyok pendekar. Allahu Akbar. Ngene kae. Ada yang takbir tangannya dadak mulut-mulut gini. Pernah lihat? Allahu Akbar gini. Itu juga ada. Malah saya itu pernah di sebelah saya persis itu. Pas di Masjid Nabawi itu. Waget aku. Takbir ki model ngene. Allah
tangannya itu alun-alun munggahi Allah Akbar ngono. Wah langsung lah aku harus ngomong aku wae kaget kok. Jadi munggah iki alun Allah. Terus mudune iki cuwepet. Dadi walian karo umbel niku lho. Ya. Itu kalau pikiran kita itu picik, pikiran kita itu sempit, pasti kepengennya nyalah-nyalahke. Nah, terjadinya kerusuhan, terjadinya pertengkaran itu karena kita saling menyalahkan. Nah, Lebaran Idul Fitri itu justru kita itu saling mengaku salah. Ya, setelah ini Bapak Ibu, pesan terakhir, mari supaya tetap guyup, tetap kompak, tetap bersatu untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Mari setiap apapun yang akan kita lakukan, diusahakan kita mengukur dengan diri sendiri. Begini, kalau saya tidak salah, saya difitnah, saya jengkel, saya marah. Orang lain pun seperti itu. Kalau saya tidak salah, saya disakiti, saya marah. Orang lain pun seperti itu. Jadi mengukur orang lain dengan diri sendiri. Sehingga ketika kita mau bertindak, mau berbuat, mau berucap, mau berkata, kita mengukur dengan diri kita sendiri. Ada cerita di sebuah angkutan kota. Ada salah satu penumpang itu yang ngomongnya itu bindeng. Ngomong bindeng itu bahasa Indonesia apa? Sengau. Salah satu penumpang itu ngomongnya bindeng. Si bindeng ini tanya kepada Pak sopir. Pak sopir. Bapaknya persis. Pak sopir, aku bayarku piro. Sopir kita itu tidak menjawab, malah ngasih kode tangan gini. 5.000. Terus si bindeng tadi mengeluarkan uang 5.000 sambil ngomel-ngomel. Ini ora jawab budek ya. Uang diberikan Pak sopir, terus si bindeng ini keluar. Penumpang yang lain komplain sama sopirnya, Pak sopir, sampean ki tegel ana wong kaya ngono tekon ora dijawab. Sopir noleh sambil jawab, lah piye aku dhewe bindeng kok. Ternyata sopir kita itu juga bindeng, tapi sopir kita itu luar biasa, dia menjaga hati. Kalau waktu itu dia menjawab, apa yang terjadi? Gegeran, tukaran. Mas sopir, aku bayar piro? 5.000. Wah, gelut, Pak. Maka sopir kita itu hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk sopir kita. Nah, itulah potret kehidupan kita yang seharusnya kita jalani setelah halal bihalal ini. Menjaga perasaan orang lain, menjaga semuanya. Oke, cukup. Mudah-mudahan saya doakan semuanya masuk surga. Allahumma amin. Ya, karena sudah masuk surga, ceramahnya selesai ya. Nanti kalau tak teruskan keluar lagi malah bahaya. Pak Yayat Denan doa. Bapak Ibu, sebelum doa saya ajak untuk bersolawat sebentar untuk menghantarkan doa kita kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad
Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Bi barakati hadhil majlisil karim wa bi hurmati habibika rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidhina wa jam'iyatina min ahli ilmi wa min ahli shalah wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli hafizil Qur'an wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, saya nunut pengumuman sebentar nggih. Saya punya pondok pesantren tahfidz anak. Pondok pesantren tahfidz anak itu kalau panjenengan bercita-cita mempunyai anak, ingin hafal Quran sejak usia kecil, di tempat kami itu usia SD, usia MI, pondok-pondok memang khusus anak-anak untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Nyuwun pangestune, pandungane muga-muga berkah sedayanipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.